Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar pertemuan ini adalah laporan keuangan perpajakan dan arus kas. Ini adalah elemen kompetensi dan kriteria kinerja. Silakan dibaca tersendiri. Laporan keuangan atau finance statement itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca atau istilahnya balance sheet. Kemudian laporan laba rugi income statement, laporan perubahan ekuitas atau statement of owner equity, laporan arus kas atau statement of cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini untuk melihat bagaimana posisi keadaan kinerja keuangan perusahaannya. Dilihat dari ini adalah aset yang dimiliki perusahaan di sisi debit dan yaitu ada total nilai aset. Total nilai aset itu terdiri dari aset lancar atau current asset dan aset tetap, yaitu di dalam aset tetap ada aset tetap yang berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud. Sedangkan di posisi kredit itu bisa dilihat berapa kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga dan berapa ekuitas atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham sampai dengan periode sekarang. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Di sisi ini adalah sisi debitnya dan di sisi kreditnya. Kita bahas di sisi debit. Di sisi debit ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini urutannya harus sesuai. Urutan yang paling awal adalah urutan yang paling liquid. Apa itu liquid? Kita bahas. Likuiditas adalah mengacu pada seberapa cepat dan mudahnya suatu aset dapat diubah menjadi kas. Jadi semakin liquid suatu bisnis, maka akan semakin kecil kemungkinannya mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan dalam membayar hutang atau membeli aset yang dibutuhkan. Jadi kita kembali lagi, karena kas adalah uang yang paling cepat diuangkan, maka dia paling terlebih dahulu di urutan pertama. Setelah kas kita ada piutang dagang. Piutang dagang di urutan kedua karena jelas ini adalah uang kita yang sudah ada di pihat lain karena ada transaksi di mereka beli kepada kita secara kredit yang tinggal kita ambil uangnya. Sedangkan kalau selanjutnya adalah persediaan, karena persediaan ini melalui proses harus dijual terlebih dahulu untuk bisa menjadi sebuah kas. Nah, dari aset lancar dijumlahkan kas ditambah piutang dagang ditambah persediaan, ini adalah total aset lancar. Kemudian selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap di sini terdiri dari harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka akan memperoleh aset tetap bersih. Dijumlahkan total aset lancar ditambah total aset tetap, ini adalah total aset. Kenapa di laporan ini ada membandingkan, jadi ada 2 tahun, jadi untuk melihat kinerja apakah menurun dari tahun sebelumnya, apakah naik dari tahun sebelumnya. Jadi ini adalah laporan keuangan komparatif atau pembanding. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas ini dimulai dari hutang lancar atau likuiditas lancar. Likuiditas lancarnya dimulai dari yang paling lancar adalah utang dagang. Utang dagang ini diperoleh karena kita membeli barang dagangan kepada pihak lain secara kredit. Kemudian ada wesel bayar. Wesel bayar atau not payable ini adalah suatu janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditetapkan dalam wesel bayar tersebut di masa yang akan datang. Kemudian dijumlahkan total total aset liabilitas lancarnya, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Kemudian ada ekuitas pemilik. Di sini ekuitas pemilik ada saham biasa dan agio saham.
Kemudian saldo laba ini dari laba ditahan dijumlahkan, ini adalah total ekuitasnya, total hutang liabilitasnya tambah utang jangka panjang ditambah ekuitas pemilik adalah total liabilitas dan ekuitas pemilik. Di sini jumlahnya harus seimbang, harus sama antara yang sisi debit dengan sisi kredit, harus sama. Kalau tidak sama berarti hitungan Anda salah, harus balance. Ini adalah nilai pasar, lawan dengan buku ini membandingkan nilai buku yang dimiliki perusahaan dengan nilai pasar yang ada di pasar, berapa perkiraan ini biasanya dengan pasar modal ini hubungannya. Income statement atau laba rugi yaitu untuk mengukur kinerja perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya selama triwulan atau 1 tahun. Untuk menghitung laba dan dividen per lembar saham, rumusnya adalah untuk laba per lembar saham diperoleh dari laba bersih dibagi total saham yang beredar. Sedangkan dividen per lembar saham diperoleh laba dividen dibagi total saham yang beredar. GAAP ini adalah atau General Accepted Accounting Principle adalah pedoman atau standar yang digunakan secara internasional untuk menilai kinerja perusahaan, yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja laporan keuangannya. Jadi untuk laporan laba rugi yang dibuat JEP akan menyajikan pendapatan secara aktual. Pengeluaran yang disajikan dalam laporan laba rugi didasarkan pada prinsip pemberbanan. Di dalam laporan perbedaan atau alasan utama mengapa laba akuntansi berbeda dari arus kas itu karena adanya akun-akun non kas yang terdapat dalam laporan laba rugi. Contohnya apa? Depresiasi atau penyusutan aset tetap. Ini adalah contoh income statement dari Asia Pacific Corporation. Dimulai dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu terdiri dari penjualan ditambah dengan ongkos angkut penjualan atau transportasi dikurangi dengan retur penjualan. Itu adalah penjualan bersih. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dikurangi dengan penyusutan, itu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian dikurangi dengan bunga yang dibayarkan, ini adalah laba kena pajak. Kemudian dikalikan dengan pajak, karena di kasusnya ini pajaknya adalah 34%, maka hasilnya sekian. Kalau untuk Anda nanti untuk kasus-kasus gunakan saja, kalau tidak ada persentase pajak di soal, gunakan persentase pajak yang di Indonesia yaitu 25%. Laba kena pajak dikurangi pajak itu adalah laba bersih. Kemudian ini dividen yang nanti akan dibagikan, dan ini adalah tambahan laba yang ditahan, saldo laba yang ditahannya. Ini adalah tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia, di mana tarif pajak yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sekarang adalah 25%. Anda tidak perlu lagi membahas ada yang UMKM tarif dan sebagainya. Kita gunakan untuk kasus biar mudah, kita gunakan yang 25% saja. Perpajakan ini adalah merupakan arus kas keluar yang paling besar yang dialami oleh sebuah perusahaan. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin menghindari pajak atau pengemplang pajak karena dianggap kos yang paling besar